Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Halim Mutiara Indonesia. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah kami, yaitu Botani Farmasi dengan dosen pengampu Ibu Alfi Sapitri MPD. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Irzan Hamal Febriansah dengan NIM 210205136, Siti Soleha dengan NIM 210205160, Suci Agustriani dengan NIM 210205161, Berita Meirani BR Bangun dengan NIM 210205118. Di video ini kami akan menjelaskan tentang akar. Yang pertama, tanaman singkong. Jenis akarnya yaitu akar tunggang. Struktur akar singkong dibagi menjadi dua, yaitu struktur dalam dan struktur luar. Struktur dalam meliputi 1. Epidermis akar. Epidermis akar merupakan bagian akar yang terdiri atas lapis sel yang tersusun rapat dengan dinding sel yang mudah dilewati air. Oleh karena itu disebut juga dengan epiblem atau lapisan pilifer. Yang kedua, korteks. Korteks letaknya berada di bawah epidermis yang sebagian besar dibangun oleh jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Yang ketiga, endodermis. Endodermis merupakan lapisan pemisah antara korteks dan silinder pusat. Yang keempat, silinder pusat. Silinder pusat merupakan bagian terdalam dari akar. Struktur luar meliputi 1. Leher akar. Leher akar adalah bagian yang bersambungan dengan pangkal batang. Yang kedua, batang akar. Batang akar adalah bagian yang terletak antara leher akar dan ujung akar. Yang ketiga, cabang akar. Cabang akar adalah bagian yang secara langsung bersambungan dengan pangkal batang tetapi keluar dari akar pokok. Yang keempat, tudung akar. Tudung akar merupakan struktur akar yang terbilang sangat kuat karena mampu menerobos beberapa lapisan tanah yang keras. Fungsi akar tunggang yaitu untuk menyimpan cadangan makanan. Nama tanaman adalah pepaya, jenis akar tunggang dan akar serabut. Struktur dari akar pepaya terbagi menjadi dua. Struktur dalam akar. Yang pertama, epidermis akar merupakan bagian akar yang terdiri atas selapis sel yang tersusun rapat dengan dinding sel yang mudah dilewati air. Oleh karena itu disebut juga dengan epiblem atau lapisan pilifer. Yang kedua, korteks letaknya berada di bawah epidermis yang sebagian besar dibangun oleh jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Yang ketiga, endodermis merupakan lapisan pemisah korteks dengan silinder pusat. Yang keempat, silinder pusat merupakan bagian terdalam dari akar yang terdiri atas berbagai macam jaringan perisikel atau lapisan terluar dari stele, berkas atau jaringan pengangkut atau terletak di sebelah dalam perisikel terdiri dari xilem dan foem, dan empulur atau bagian terdalam terdiri dari parenkim. Struktur luar akar. Yang pertama, leher akar adalah bagian yang bersambungan dengan pangkal batang. Yang kedua, batang akar adalah bagian yang terletak antara leher akar dan ujung akar. Yang ketiga, cabang akar adalah bagian yang secara langsung bersambungan dengan pangkal batang tetapi keluar dari akar pokok. Yang keempat, serabut akar adalah bagian yang berbentuk serabut dari cabang-cabang akar yang halus. Fungsi dari akar pepaya adalah menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah, mengokohkan tegaknya tumbuhan. Nama tanaman adalah pinang. Jenis akar serabut. Struktur dalam akar. Epidermis akar merupakan bagian akar yang terdiri atas lapis sel yang tersusun rapat dengan dinding sel yang mudah dilewati air. Oleh karena itu, disebut juga dengan epiblem atau lapisan pilifer. 2. Korteks letaknya berada di bawah epidermis yang sebagian besar dibangun oleh jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. 3. Endodermis merupakan lapisan pemisah korteks dengan silinder pusat. Struktur luar akar. Struktur luar bagian akar meliputi leher akar, batang akar, cabang akar, serabut akar, rambut akar, dan tudung akar. Leher akar adalah bagian yang bersambungan dengan pangkal batang. 2.
Batang akar adalah bagian yang terletak antara leher akar dan ujung akar. 3. Cabang akar adalah bagian yang secara langsung bersambungan dengan pangkal batang tetapi keluar dari akar pokok. 4. Serabut akar adalah bagian berbentuk serabut dari cabang-cabang akar yang halus. 5. Rambut atau bulu. Akar adalah bagian dari lapisan epidermis. Akar peluasan permukaan yang berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan air dan mineral-mineral hara. Tudung akar atau kaliptra merupakan struktur akar terbilang sangat kuat karena mampu untuk menerobos beberapa lapisan tanah yang keras. Fungsinya untuk memperkokoh tumbuhan agar bisa berdiri dengan kuat dan tegak. Nama tanaman adalah tanaman paku, jenis akar serabut. Struktur dari akar tanaman paku terbagi menjadi dua. Struktur dalam akar yang pertama adalah epidermis akar, merupakan bagian akar yang terdiri atas selapis sel yang tersusun rapat dengan dinding sel yang mudah dilewati air. Oleh karena itu disebut juga dengan epiblem atau lapisan pilifer. 2. Korteks, letaknya berada di bawah epidermis, yang sebagian besar dibangun oleh jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. 3. Endodermis, merupakan lapisan pemisah korteks dengan silinder pusat. 4. Silinder pusat merupakan bagian terdalam dari akar, yang terdiri atas berbagai macam jaringan perisikel atau lapisan terluar dari stele. Berkas atau jaringan pengangkut atau terletak di sebelah dalam perisikel terdiri dari xilem dan floem, dan empulur atau bagian terdalam terdiri dari parenkim. Struktur luar akar. 1. Leher akar adalah bagian yang bersambungan dengan pangkal batang. 2. Batang akar adalah bagian terletak antara leher akar dan ujung akar. 3. Cabang akar adalah bagian yang secara langsung bersambungan dengan pangkal batang tetapi keluar dari akar pokok. 4. Serabut akar adalah bagian berbentuk serabut dari cabang-cabang akar yang halus. 5. Rambut atau bulu akar adalah bagian dari lapisan epidermis akar, perluasan permukaan yang berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan air dan mineral-mineral hara. 6. Tudung akar atau kaliptra merupakan struktur akar terbilang sangat kuat karena mampu untuk menerobos beberapa lapisan tanah yang keras. Fungsi akar tanaman paku adalah untuk membuat tanaman menjadi kokoh dan untuk menyerap air dan zat-zat mineral dari dalam tanah menuju ke bagian tubuh yang membutuhkan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.